الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، في هذا المجلس، في هذه الليلة المباركة على صحة وعافية وعلى الإيمان والاستقامة على السنة. فنسأل الله أن يختم لنا على خير وطاعة، ونسأل الله أن يختم لنا على السنة. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Umm karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah. Pada pembahasan kita malam hari ini kita sudah masuk di jilid yang kedua di buku saya. Masih dalam pembahasan sholat. Dan pada malam hari ini kita akan membahas kelayakan untuk menjadi imam. Tema kita dan bab kita adalah kelayakan untuk menjadi imam. Ada beberapa bab yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang saya rangkum dengan saya berikan judul kelayakan untuk menjadi imam. Ada sekitar 3 bab, 4 bab yang beliau jelaskan di sini tentang kelayakan untuk menjadi imam. Yang pertama, as-salatu bi ghairi amril wali. Mengimami jamaah untuk salat atau salat tanpa perintah seorang wali, tanpa perintah seorang pemimpin. Seorang menjadi imam tapi tidak diperintah oleh seorang pemimpin, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau akan menjelaskan kepada kita apakah boleh orang tersebut menjadi imam, kapan kondisi seseorang dibolehkan untuk menjadi imam tanpa perintah seorang pemimpin. Nah, beliau membawakan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka yang saat itu lagi rusuh, lagi tawuran, lagi perang.
ketika Nabi SAW telah pergi dan tempat rusuh ini, tempat tawurannya mereka ini, Bani Amr bin Auf ini, di daerah Quba. Di daerah Quba yang sekarang ini ada di Madinah, itu nama Masjid Quba. Sementara Nabi SAW beliau di Madinahnya. Kalau Quba itu dulu bukan Madinah, tapi kalau sekarang masuk dia. Beliau berada di Madinah, di masjidnya beliau. Ketika beliau sudah pergi mendamaikan mereka, wahanatis shalah, tiba waktu salat. Tiba waktu salat. Faja'al muadzinu ila Abi Bakar, maka datang seorang muadzin di Madinah ini, yaitu Bilal, datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, atusalli bin nasi fa uqima as-salata, apakah engkau bisa atau mau untuk menjadi imam untuk salat kita, agar saya kumandangkan azan dan diiqamahkan? Qala na'am. Abu Bakar mengatakan, iya, saya siap. Karena Nabi sedang tidak ada. Abu Bakar lagi di Madinah di Masjid Nabawi. Rasulullah sedang pergi ke Bani Amr di Quba, belum pulang. Abu Bakar bersedia untuk menjadi imam. Poinnya adalah saat itu Nabi yang jadi imam, beliau yang jadi pemimpin, beliau yang berkuasa, ya. Dan selama Rasulullah ada, Rasulullah yang selalu jadi imam. Maka Abu Bakar kemudian bersedia dan fasalla. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, lalu Abu Bakar pun mengimami solat tersebut. Di tengah Abu Bakar sedang memimpin solat, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun datang. Rasulullah pulang ke Madinah, ke masjidnya beliau. Wan nasu fis salati. Sementara Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya sedang solat nih, masih sedang solat. Fatakhallasa hatta waqafa fis shaff. Lalu kemudian Nabi SAW masuk ke dalam barisan shaf, masuk di shaf umat Islam, para sahabat. Fasaffaqan nas, lalu sahabat-sahabat menepuk tangan mereka, kasih kode, ya. Wa kana Abu Bakar la yaltafitu fi salati, dan Abu Bakar tidak noleh. Begitu ditepuk, Abu Bakar santai terus jalan. Falamma aktsara an-nasu at-tasfiqa iltafata. Lalu kemudian tepukannya semakin keras, semakin banyak. Ya, semakin keras, semakin banyak. Maka Abu Bakar pun menoleh. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau noleh dan melihat Abu Bakar, melihat Rasulullah di shaf. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamkuth makana. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat tanpa bicara. Beliau bilang, maksudnya tetap di tempat, jangan gerak, gak usah mundur, gak usah keluar dari posisi engkau jadi imam di saat itu. Farafa'a Abu Bakrin yadaihi. Abu Bakar juga angkat tangannya dan mengatakan, pakai isyarat semuanya. Fahamidallaha ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Lalu setelah itu
Tentunya Abu Bakar merasa bersyukur dan bangga. Beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atas perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap diam di tempat. Ini perintah Rasulullah, kamu diam saja di situ. Ya. Kamu tetap lanjutkan saja. Nah, beliau bangga dan senang atas perintah itu. Thumma istakhara Abu Bakrin wa taqaddama Rasulullah. Lalu Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Ya. Abu Bakar mundur, Rasulullah maju untuk jadi imam. Fa shalla bin nasi falamman saraf. Lalu Rasulullah pun lanjutkan salat tersebut, dan setelah selesai salat, qala Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tathbuta makana id amartu?" Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak tetap saja di tempatmu, diam saja di tempatmu? Saya suruh tadi kamu tetap di tempat. Kenapa kamu malah mundur? Faqala Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Makana li ibni Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Bakar, tidak layaklah, tidak pantas, gak mungkinlah Abu Bakar sholat di hadapan Rasulullah atau Abu Bakar jadi imam, Rasulullah justru di belakang. Ya, ini tawadhu'nya Abu Bakar ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu selesai ini, Rasulullah bahas masalah yang lain lagi. Rasulullah bilang, "Mali arakum aktsartumut tasfiq." Kenapa kok saya justru melihat kalian mengeraskan dan memperbanyak tasfiq, tepukan tangan? Ini dikoreksi sama Rasulullah. Jadi satu perhatian dari Rasulullah untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa justru malah kalian perbanyak tepukan tangan? Kata Nabi, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih." Barang siapa yang kalau di dalam salatnya dia menemukan imamnya ada sesuatu, ada kekurangan, ada kesalahan, maka hendaklah dia bertasbih. Kalian para sahabat, wahai laki-laki, kalau kalian lihat dari imam ada sesuatu dari imam, ya, maka bertasbihlah subhanallah. Jadi kalau lihat ada imam salah, ya mungkin bacaannya salah atau gerakannya salah, maka kita bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Ya, maka seorang imam pun harus sadar ketika beliau diteriakin dengan tasbih, oh berarti ada sesuatu yang salah. Ada yang harus diperbaiki. Lalu kemudian Nabi mengatakan, fa innahu idza sabbah ultufita ilaihi. Karena kalau dia bertasbih pasti dia akan noleh ke tasbih tersebut atau dia akan merasa ada sesuatu yang salah. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Adapun tepukan tangan itu hanya untuk wanita. Hanya untuk wanita. Kalau wanita mengoreksi imam yang salah itu dengan tepukan tangan. Karena memang tidak disuruh untuk mengeluarkan suara. Kemudian hadis ini, riwayat ini dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa yujzi'u rajulan an yuqaddima rajulan. Diperbolehkan atau dikatakan sah salat seseorang yang menyuruh seseorang untuk jadi imam. Artinya seseorang sini bukan seorang pemimpin, bukan seorang imam, pemimpin besar maksudnya. Kalau dia nyuruh seseorang untuk menyuruh menjadi imam, maka sholatnya sah atau keimamannya itu sah.
Aw yataqaddam fayusalli biqaumin, baik dia solat mengimami satu orang atau dia mengimami banyak orang. Aw yataqaddam fayusalli biqaumin bighairi amril wali alladhi yali salata ay salatin hadarat min jum'atin aw maktubatin aw nafilatin in lam yakun fi ahlil baladi walin. Jadi diperbolehkan seseorang mengimami seseorang atau seseorang mengimami kaum masyarakat umat Islam di suatu masjid tanpa perintah seorang pemimpin yang memang ketika sholat itu telah datang waktunya dan tidak ada pemimpinnya. Sudah tiba waktunya, pemimpinnya atau imamnya belum datang. Baik sholat Jumat maupun 5 waktu yang wajib ataupun yang sunnah. Mungkin sholat Idul Adha, mungkin sholat Idul Fitri, ya. Tanpa perintah seorang pemimpin, jika sudah tiba waktunya, maka ya sholat. Nyuruh siapa yang layak untuk jadi imam. Nanti ada bab selanjutnya, nanti akan beliau sebutkan kelayakan untuk menjadi imam. In lam yakun fi ahlil baladi walid, apabila di kampung tersebut tidak ada pemimpinnya atau yang memang jadi imam besarnya. Wa kadzalika in kana lil wali syughlun, atau mungkin imam pemimpinnya saat itu dia lagi sibuk bikin sesuatu sehingga dia tidak sempat untuk jadi imam, maka boleh tanpa perintah pun orang yang tidak diperintah ini untuk jadi imam. Maksudnya tidak dapat perintah dari pemimpinnya, ya. Dia cuma disuruh oleh salah seorang dari jamaahnya, itu boleh untuk jadi imam. Aw maradun aw nama aw abta'ani salati faqad dhahaba Rasulullah liyusliha baina Bani Amr bin Auf. Atau mungkin karena dia sakit, pemimpinnya sakit, atau dia tertidur, ya, atau memang seperti kasus yang sedang disebutkan dalam hadis ini, ya, beliau Nabi SAW pergi mendamaikan kaum masyarakat Bani Auf, antara mereka sendiri jadi ribut, ya, mereka tawuran, mereka kelahi, mereka bunuh-bunuhan. Maka Nabi pergi mendamaikan mereka. Ternyata, ya, beliau kelamaan pulang, disuruhlah Abu Bakar untuk jadi imam, ya. Faja'al muadzinu ila Abi Bakrin fataqaddama lis-shalah. Maka Abu Bakar disuruh untuk jadi imam, dan yang nyuruh bukan pemimpin, ini cuma muadzin saja. Ya, justru muadzin tidak punya hak untuk menyuruh-nyuruh siapa jadi imam. Tapi kalau disuruh sah. Ya. Kalau disuruh silakan sah jika pemimpinnya tidak ada. Nah, dari sini saya ambil, kalau kita ambil faidah, ini tidak ada disebutkan sama Imam Syafi'i. Imam itu ditentukan oleh penguasa. Makanya di Mekah Madinah, ya, di Mekah Madinah itu imam Masjid Nabawi, imam Masjid Makkah Haram Makki itu ditunjuk langsung sama raja, ya, ditunjuk sama raja, dipilih sama raja. Nah, kalau kita misalnya di sini di Indonesia, bagusnya begitu, pemimpinnya yang nunjuk masjid ini imamnya siapa. Ya, mungkin sebagai perwakilan Kemenak seharusnya diambil tugas di sini, karena Kemenak ini bagian pemerintah kita, ya. Mereka yang seharusnya punya tugas untuk menentukan masjid ini imamnya siapa, dan mereka seharusnya profesional. Mereka harus tahu kriteria seorang imam, dan memang di Kemenak rata-rata mereka bidangnya di agama, ya. Maka dia harus paham masalah itu. Nah, mereka yang seharusnya menentukan misalnya di masjid ini imamnya ini.
yang layak untuk jadi imam sesuai kriterianya. Nanti disebutkan ini setelah ini ada hadis Imam Syafi'i bawakan juga. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang imam adalah yang paling banyak hafal Quran, yang paling tahu bacaan Al-Quran yang benar. Lalu urutannya, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah atau afqahuhum bis sunnah. Kalau misalnya mereka sama-sama tahu Al-Quran, banyak hafalannya sama, maka yang dipilih keduanya adalah yang faham sunnah, yang tahu agama, faham betul agama. Baru setelah itu urutannya, fa in kanu fis sunnati sawa faqdamuhum hijrah. Baru setelah itu urutannya orang yang kalau seandainya sudah ada kandidat beberapa orang, lalu ternyata bacaan Qurannya sama, faham sama-sama faham sunnah, maka tingkat yang ketiga pilih siapa yang pertama kali tinggal di situ, yang hijrah ke situ, ke kampung itu. Baru selanjutnya dipilih kalau sudah sama-sama ini mereka ternyata ya beda-beda tipis, atau mereka datang satu saat itu berkelompok langsung jamaah. Karena ada mungkin yang hijrah kan, misalnya kalau dulu itu dari Mekah pindah ke Madinah sama-sama. Ada berapa orang yang memang layak jadi imam. Nah, kalau seandainya mereka ini sama datangnya, maka kita pilih yang paling tua. Tapi tuanya berkualitas, sudah deretan yang pertama ya. Ini bukan cuma sekedar tua saja. Ya, sekedar tua, bacaannya mohon maaf mungkin ya harus banyak diperbaiki, mungkin faham sunnah juga belum terlalu lengkap atau belum terlalu menguasai, maka harus didahulukan yang benar-benar faham sunnah dulu ya, dan yang sebelumnya. Baik. Jadi saya katakan faidah ya, bahwasanya yang menentukan imam di masjid itu adalah penguasa. Ya itu bagus. Apalagi sekarang misalnya kalau dibikin sertifikasi menjadi imam dan khotib misalnya, itu sebenarnya bagus, supaya orang-orang yang berkhutbah itu luar biasa, dia bisa menguasai ketika dia menyampaikan materi itu, benar-benar dia sampaikan dari ilmunya yang dia pelajari, yang dia ketahui, dan dari hati tentunya, keluar dari hatinya, karena dia sudah paham yang dia sampaikan. Ya, bukan yang baru belajar, baru hijrah misalnya sudah mulai bicara agama, karena menyampaikan khutbah itu luar biasa. Orang yang benar-benar harus paham agama. Makanya ini salah satu fenomena tanda-tanda akhir zaman, atau kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini sekarang hidup di masa katsirun ulamakum qalilun khutabaukum. Kita ini sekarang hidup di masa banyaknya ulama, sedikit para khutbah. Tapi nanti di akhir zaman katsirun khutabaukum qalilun ulamaukum. Kebalik. Di akhir zaman justru pandai yang banyak berkhutbah, yang banyak berbicara, yang pintar bicara, itu adalah yang lebih banyak yang pintar bicara, dan ulamanya sedikit. Ulamanya sedikit. Kita ini ya mungkin termasuk masih yang banyak bicara, belum layak jadi ulama. Kita masih talib ilmu, para penuntut ilmu. Tapi kita berusaha semampu kita, semaksimal mungkin, dengan kesungguhan kita, niat yang tulus, semangat yang tetap terus kita tambahkan. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan Rasulullah cuman banyak bicara, tidak paham. Ya. Maka menyampaikan agama itu adalah suatu kewajiban, dan ini merupakan warisannya para nabi, dan tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang untuk menjadi seorang dai atau menjadi seorang ulama. Beda kalau seandainya
Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini tidak sedang berbicara dai atau kriteria seorang dai, tapi hanya berbicara tentang kebenaran yang kita tahu kita sampaikan. Karena kalau dai, seorang alim, ulama, itu harus menguasai semuanya. Dari usul, dari akidahnya, fikihnya, hadisnya dia faham. Belum lagi ilmu alatnya, mustalah hadisnya, usul fikihnya, dia harus minimal pernah belajar. Dan dia tahu kunci-kuncinya untuk memahami hadis. Karena banyak orang yang ketika dia berbicara, dia hanya sekedar menyampaikan ini hadis atas kata dia ini hadis, tanpa dia cek kesahihannya, tidak faham tentang lemah dan tidaknya, lalu asal menyampaikan, ini bahaya. Ya, bahaya yang seperti ini. Karena kalau seandainya yang kita sampaikan itu adalah hadis yang lemah atau bahkan palsu, kita mendapat ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man haddatsa anni bihaditsin yara atau yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain atau ahadul kadzibin. Siapa yang menyampaikan satu hadis, dia riwayatkan hadis dari saya. Hadis dalam konteks bahasa, hadis itu adalah ucapan. Hadis itu adalah apa? Ucapan. Setiap yang diucapkan itu namanya hadis secara bahasa. Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yura, dia anggap itu adalah hadis. Ya. Dia yakini itu adalah hadis dariku. Padahal itu bukan hadis dariku, maka dia salah seorang dari para pendusta. Dan kalau kita sudah dianggap sebagai seorang pendusta, dapat ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara atas namaku berdusta, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Maka berbicara agama tidak boleh kita sengaja menyampaikannya, sengaja menyampaikan hadis sudah tahu tidak jelas palsu. Sudah jelas palsu disampaikan. Ada seorang kiai atau ada seorang ustadz sengaja dia menyampaikan sebuah hadis yang ini sangat bertentangan dengan hadis yang sahih. Dia menyampaikan apa? Inna wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fil jannah illa wahidah. Umatku berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga kecuali satu. Hadis ini palsu. Palsu disampaikan di mimbar ceramah di hadapan masyarakat. Ini pembodohan dan penyesatan, dan ini akan muncul dai-dai penyesatan umat. Du'atun ila abwabi jahannam, ada dai-dai akhir zaman yang mengajak kepada neraka. Penyesatan ini enggak boleh. Hadis ini palsu, bertentangan dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan termasuk Imam Tirmidzi yang lafadznya kebalikan dari itu. Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang selamat cuma satu, yang ikut ketaatan, yang ikut kebaikan, yang ikut amal soleh, yang ikut tauhid, yang ikut iman, yang ikut sunnah itu sedikit daripada yang ngikutin sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibalik. Kalau ini yang sahih, justru yang banyaknya di neraka, bukan yang banyaknya di surga. Maka kita berusaha untuk menjadi yang sedikit ini, illa wahidah ini yang selamat. Pak Rasulullah ditanya, ya waman hum ya Rasulullah, qila waman hum ya Rasulullah.
Siapa mereka itu? Yaitu al-jamaah. Al-jamaah, riwayatnya al-jamaah ini ditafsirkan dalam riwayat lain, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nabi tidak menyebutkan orang, tapi Nabi menyebutkan apa-apa, artinya amalan, akidah, ilmu, ibadah, akhlak, ya, semuanya itulah yang dijalani oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ini yang membuat orang masuk surga. Maka ya, sekali lagi, seharusnya para pemimpinlah, para penguasalah yang menentukan siapa yang layak jadi imam, siapa yang layak jadi khatib, ya, supaya memang berkualitas dan menyampaikan kebenaran, al-haq. Itu faidah dari saya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala melanjutkan, beliau mengatakan wa dhahaba Rasulullah fi ghazwati Tabuk. Demikian juga sebagai contoh ketika Rasulullah tidak hadir di waktu sholat karena beliau sedang pergi perang Tabuk. Li hajatihi fataqaddama Abdurrahman, mohon maaf, ketika di perang Tabuk Nabi sedang keluar dan beliau tentunya buang hajat, ya. Maka Abdurrahman maju untuk menjadi imam, Abdurrahman bin Auf. Fa shalla bihim rak'atan min as-subh. Lalu beliau sudah sholat, beliau imami sahabat-sahabat yang saat itu lagi perang Tabuk. Sudah jalan 1 rakaat. Waja'a Rasulullah, lalu Rasulullah datang. Fa adraka ma'ahu rak'at ats-tsaniyah. Di rakaat yang kedua Rasulullah masuk, fa shallaha khalfa Abdurrahman ibni Auf. Maka beliau pun solat di belakang Abdurrahman bin Auf. Artinya beliau tidak menghentikan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf melanjutkan solat tersebut sampai selesai dan Rasulullah solat jadi makmum. Thumma qada ma fatahu fa fazi'an nasu lidzalik. Lalu sampai selesai mereka salam. Para sahabat kaget melihat Rasulullah lagi di belakang. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, qad ahsantum yaghbituhum an sallu salata li waqtiha. Kalian dalam posisi baik. Kalian telah melakukan satu kebaikan karena kalian salat pada waktunya. Artinya ketika beliau terlambat balik, sahabat sudah sholat dan itu di waktunya, Rasulullah muji, ini kebaikan, ini semangat yang harus terus dijaga. Kalian sholat pada waktunya. Nah, dari sini wa uhibbu fi hadza kullihi in kana al-imamu qariban aw yasta'mir wa uhibbu lil imami an yuwakkila man yusalli bin nasi idza abta'a huwa 'anis shalah. Saya suka untuk masalah ini, kalau seandainya seorang imam ini atau ya imam yang maksudnya yang bertanggung jawab menentukan siapa yang jadi imam, hendaknya dia nyuruh seseorang apabila dia mau pergi. Kalau dia mau keluar, dia nyuruh seseorang untuk jadi imam di masjid ini. Uhibbu lil imami an yuwakkila man yusalli bin nas. Saya suka misalnya diwakilkan, ditentukan wakilnya, misalnya ini imam tetapnya yang jadi imam pertama. Kalau misalnya dia keluar, ganti wakilnya. Itu saya suka yang kayak gitu, kata Imam Syafi'i. Wa sawa'un fi hadza kullihi an yakuna zamanu zamana fitnah. Dan kondisi seperti ini baik dalam keadaan perang, dalam keadaan kacau maupun dalam keadaan aman, au ghairu zamani fitnah, illa annahum idza khafu fi hadza syai'an min as-sultan ahbabtu an la yu'ajjilu amra as-sultan. Ya, kalau dalam kondisi lagi kacau kondisi negaranya atau daerahnya, tentunya antara
pemimpin sama rakyatnya ini bisa tidak tidak ada hubungan baik, jadi lagi tegang. Maka kalau seandainya masyarakatnya mau pengen sholat duluan itu juga bagus, tapi saya lebih suka kalau mereka nunggu keputusan seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya nyuruh imam baru imam, hatta yakhafu dhahabal waqti fa idza khafu dhahabahu lam yasau illa salatu jamaah. Kalau seandainya sudah ditunggu si pemimpinnya tidak kunjung datang, maka jangan sampai waktu itu berjalan lewat terus, maka lebih baik dilaksanakan sholatnya walaupun imamnya tanpa dapat perintah dari seorang pemimpinnya. Au furoda, atau mungkin mereka sholat sendiri-sendiri kalau memang keadaannya lagi kacau. Wasawaun fi hadzal jum'atu wal a'yad, baik melaksanakan sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wa ghairuha qad shalla Aliun bin Nasil Id wa Uthman mahsurun rahmatullahi alaihima. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menjadi imam ketika Uthman bin Affan jadi khalifah, tapi dia sedang dikepung. Ya, Ali tidak disuruh jadi imam, tapi karena Uthman bin Affan saat itu sedang dikepung, mau dibunuh, maka tentunya yang harus memimpin sholat adalah siapa? Ali, karena waktunya sudah tiba. Ini bab yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Syafi'i tentang kelayakan untuk menjadi imam. Baik. Lalu bab berikutnya, idza ijtama'al qaum wa fihim al-wali. Bab tentang apabila masyarakat umat Islam sudah berkumpul untuk sholat dan di situ ada walinya, di situ ada pemimpinnya, apa yang harus dilakukan? Kata Imam Syafi'i, idza dakhala al-wali al-balada yalihi fajtama'a wa ghayruhu fi wilayatihi fal wali ahaqqu bil imamah. Apabila seorang wali sudah datang di negara yang dia pimpin dan kaumnya, masyarakatnya, umat Islamnya sudah berkumpul dan rakyatnya yang lain di bawah kepemimpinan beliau, maka seorang wali lebih berhak untuk jadi imam. Wala yataqaddam ahadun da sultanin fi sultani fi maktubatin wala nafila wala id. Dan tidak boleh seseorang maju menjadi imam di kekuasaan seseorang, baik solat wajib, solat sunnah maupun solat id. Wa yura anna da sultani ahaqqu bis salati fi sultanihi. Dan orang yang menguasai suatu tempat, ya, suatu kampung, dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam, ya, menjadi imam solat. Fa in qaddama al-wali rajulan fala ba'sa. Adapun kalau seandainya walinya ada tapi dia nyuruh seseorang untuk jadi imam, maka tidak mengapa. Wa inna ma ya'ummu hina idzin bi amril wali, karena dia imam atas perintah seorang pemimpin atau penguasanya. Wal walil mutlaq lil wilayah fi kulli man marra bihi dzu sultanin haitsu marra. Ya. Dan seorang pemimpin mutlak, pemimpin yang mutlak memiliki kepemimpinan atau kekuasaan, dia menjadi imam di setiap orang yang dia menjadi menjadi rakyatnya. Jadi mungkin di Ternate ini dia misalnya jadi gubernur atau apa dan dia muslim, maka dia jadi imam itu bisa. Ya, imam di Masjid Muhajirin, di Masjid Munawwar, dia imam di Masjid Taqoma, di mana saja dia boleh jadi imam karena dia pemimpin. Nah, itu seharusnya begitu. Makanya dari sini seorang pemimpin pun dia seorang ahli agama, ya, supaya dia bisa nanti memimpin umat Islam untuk sholat Idul Fitri besar-besaran di lapangan, dia yang jadi imam. Kalau dia tidak bisa, dia suruh orang. Ya, begitu. Kemudian wa in dakhala al khalifah baladan la yalihi wa bil baladi walin ghairu fal khalifah aula bis shalah. Nah, ini apabila seorang khalifah masuk di suatu daerah, masih kekuasaan beliau,
Wabil baladi walin, sementara di daerah itu ada pemimpinnya juga. Wabil waladi walin ghairu fal khalifah aula bis salah, maka khalifah lebih berhak jadi imam. Misalnya presiden datang di Ternate, maka dia berhak jadi imam di sini walaupun ada gubernur. Ini kalau ya kita tahu hukum seperti ini kalau di kerajaan atau di kekhilafan umat Islam ya, maka aturannya seperti itu. Ya. Lianna walihi innama waliya bisababihi. Karena gubernur ini dia diangkat oleh yang sebenarnya dari pusat, dari pemimpin pertama, pemimpin besarnya. Wakadzalika in dakhala baladan taghallaba alaihi rajulun fal khalifah aula. Ya, dan begitulah seterusnya. Dan kriteria untuk menjadi imam sekali lagi itu seperti yang disebutkan dalam hadis, dan di sini juga disebutkan, tadi saya sudah sampaikan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, apabila salat telah masuk waktunya, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah seseorang mengumandangkan adzan, dia jadi muadzin, waliya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang lebih berusia untuk memimpin salat. Imam Syafi'i mengomentari hadis ini, maksud dari hendaklah yang lebih berusia memimpin sholat itu maksudnya setelah melewati tahapan yang tadi. Qurannya mantap, sunnahnya faham, dia yang pertama hijrah di situ, dia yang lebih duluan hijrah di situ, lalu kriteria yang paling berusia. Artinya di antara mereka itu sudah memiliki kriteria layak jadi imam, maka yang dipilih yang lebih senior, lebih tua. Itu adalah kriteria untuk menjadi imam, sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan hadisnya, yaitu yang pertama atau di awal-awal kajian tadi. Barakallahu fikum. Sampai di sini materi kita untuk kajian malam hari ini, dan insyaallah setelah sholat isya dilanjutkan dengan soal jawab atau tanya jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.